Kesimpulan dari investigasi forensik kita hari ini sangat jelas, padat, dan tak terbantahkan. 1. Keempat Injil adalah karya anonim. Tidak ada nama penulis di dalamnya. 2. Nama Matius, Markus, Lukas, Yohanes adalah label palsu yang ditempelkan gereja di abad kedua. 3. Penulis Matius dan Lukas adalah plagiator yang menjiplak Markus. Saksi mata tidak perlu menjiplak. 4. Penulis Yohanes kemungkinan besar adalah filsuf Yunani, bukan nelayan Galilea. 5. Akhir Injil Markus adalah palsu, tambahan belakangan. 6. Lukas mengaku sendiri dia cuma peneliti, bukan saksi mata. 7. Bahasa kitab Yunani berbeda dengan bahasa Yesus, Aramaik, menyebabkan distorsi makna yang fatal. Dengan 7 fakta ini, masihkah ada alasan logis untuk mempercayai Alkitab sebagai firman Tuhan yang murni? Jawabannya, tidak ada. Kitab itu secara akademis cacat hukum, secara historis meragukan, dan secara teologis bermasalah. Umat Kristen sedang memegang buku harian orang asing dan menganggapnya sebagai hukum Tuhan. Ini adalah tragedi iman yang sangat menyedihkan. Kepada teman-teman Kristen yang menonton, jangan marah pada saya. Saya hanya pembawa pesan. Marahlah pada sejarah yang menyembunyikan fakta ini dari kalian. Tanyakan pada pendeta kalian, Pak, siapa sebenarnya yang menulis Injil Matius? Kenapa dia menyalin Markus? Kenapa Lukas bilang dia cuma menyelidiki? Lihatlah wajah pucat mereka. Mereka tahu fakta ini. Di sekolah teologi seminari, ini diajarkan. Tapi mereka tidak berani menyampaikannya di mimbar gereja karena takut jemaatnya kabur. Mereka menyembunyikan kebenaran demi menjaga domba-domba tetap di dalam kandang dan tetap memberi persepuluhan. Sadarlah, kalian berhak mendapatkan kitab suci yang asli. Kalian berhak mendapatkan firman Tuhan yang jelas penulisnya, Tuhan sendiri, pembawanya, nabi, dan jelas sejarahnya. Dan kitab itu ada di depan mata kalian, Al-Quranul Karim. Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci di muka bumi yang lolos uji verifikasi sanad, lolos uji otentisitas sejarah, dan lolos uji sains. Masuklah ke dalam kepastian, tinggalkan keraguan-raguan. Di Islam, kita tidak perlu menebak-nebak siapa penulis kitab suci kita, karena penulisnya adalah Allah dan penerimanya adalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Clear, jelas, tuntas. Terima kasih sudah bertahan menyimak video investigasi kriminal yang super panjang dan super panas ini. Ini adalah materi daging kelas kakap yang jarang dibongkar di publik. Video ini adalah bom waktu bagi kebohongan gereja. Tugas kalian sekarang adalah meledakkannya. Viralkan, bagikan kemana saja. Share ke grup WA, Telegram, Facebook, Twitter, X. Bungkam mereka yang suka menghina Al-Quran dengan fakta bahwa kitab mereka sendiri tidak jelas bapaknya siapa. Tantang mereka untuk membuktikan siapa penulis Injil kalau bisa. Mereka pasti gagal. Hajar tombol suka, like sampai jempol, sebagai tanda kalian bangga memiliki Al-Quran yang terjaga. Penuhi kolom komentar dengan takbir dan syahadat. Kita akan terus menjadi detektif kebenaran, membongkar setiap inci kepalsuan, dan meninggikan panji Islam setinggi-tingginya. Sampai jumpa di investigasi selanjutnya. Tetap kritis, tetap berani, tetap bangga menjadi Muslim yang cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran terjaga, Injil terbukti rekayasa. Allahu Akbar.